Ya, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kita kembali lagi di pelajaran ekonomi pertemuan kedua. Kita membahas topik mengenai pendapatan nasional. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih. Kemarin kalian sudah mengajukan pertanyaan yang bagus-bagus semua. Saya senang sekali kalian sudah mulai kritis akan apa yang disampaikan oleh guru kalian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Oke, kita lanjutkan. Di pertemuan sebelumnya, saya menjelaskan mengenai apa-apa saja yang dimasukkan ke dalam pendapatan nasional. Nah, kita lanjutkan lagi di pertemuan yang kali ini. Minggu kemarin saya menjelaskan kalau barang setengah jadi atau barang yang digunakan untuk membuat barang lain itu tidak dimasukkan ke dalam pendapatan nasional. Namun di sini ada pengecualian. Ternyata ada juga barang yang digunakan untuk membuat barang lain, namun tetap dipertimbangkan sebagai barang jadi, yaitu kita namakan sebagai barang modal atau capital goods. Seperti apa itu capital goods? Kita lihat. Ya, misalnya itu petani itu membeli traktor. Kita tahu bahwa traktor itu digunakan untuk memproduksi atau memanen hasil pertanian. Jika perusahaan alat pertanian memproduksi traktor dan menjualnya kepada petani, maka traktor tersebut merupakan barang akhir. Traktor tersebut termasuk barang akhir dan nilainya ditambahkan ke dalam pendapatan nasional. Kita misalkan 50 juta. Berarti 50 juta ini dimasukkan ke dalam penghitungan pendapatan nasional. Walaupun traktor yang digunakan oleh petani itu untuk memproduksi atau menghasilkan barang lain dan tidak akan dijual lagi sebagai bagian dari barang lain, maka traktor masih merupakan barang akhir walaupun dia digunakan untuk memanen hasil pertanian seperti gandum, jagung, kentang, padi mungkin atau sayuran yang lain. Jelas ya? Oke. Selanjutnya, ternyata kalau barang bekas itu tidak dihitung dalam pendapatan nasional. Saya misalkan ada rumah lama dan rumah baru. Rumah lama, jika rumah lama tersebut dijual tahun ini, maka tidak dihitung ke dalam pendapatan nasional karena tidak diproduksi tahun ini. Melainkan hanya penjualan rumah baru yang dihitung sebagai pendapatan nasional karena dia diproduksi tahun ini. Jelas ya? Oke. Kemudian, pendapatan nasional juga menghitung barang dan jasa yang diproduksi oleh antar negara. Saya misalkan di sini ada dua negara yaitu Amerika Serikat dan juga Indonesia. Misalkan Indonesia menjual coklat ke Amerika Serikat, ya maka hasil penjualan coklat itu akan masuk ke dalam kantong pendapatan nasional Indonesia dan akan menambah pendapatan nasional Indonesia senilai 5 juta rupiah. Tidak menambah pendapatan nasional Amerika Serikat. Begitu juga sebaliknya, jika Amerika Serikat menjual laptop Apple ke Indonesia, maka hasil penjualannya itu akan menambah pendapatan nasional Amerika Serikat sebesar 1.500 dolar. Seperti itu. Jelas ya? Oke. Kemudian pendapatan nasional itu pendapatan nasional itu menghitung nilai pasar barang. Yang dimaksud nilai pasar itu apa sih? Nilai pasar itu maksudnya ya nilai barang yang dijual di pasar dan ada harganya. Jadi kalau ibu rumah tangga menghasilkan makanan atau masakan setiap hari untuk keluarganya, makanan yang dihasilkan itu tidak dapat dihitung ke dalam pendapatan nasional. Kenapa? Ya karena makanannya itu tidak dijual. Jadi kita tidak tahu harganya. Kemudian ada juga sesuatu yang bersifat donasi atau sumbangan tidak dapat dimasukkan ke dalam pendapatan nasional. Karena sekali lagi harganya itu kita nggak tahu karena gratis. Lalu yang ketiga yaitu beruang kutub, orang utan, gajah, dan hewan yang dilindungi lainnya itu tidak dihitung ke dalam pendapatan nasional karena kita tidak dapat menghitung seberapa berharganya hewan-hewan yang dilindungi tersebut. Kita kan tidak tahu berapa harga beruang kutub, harga gajah di pasaran itu berapa, kita nggak tahu. Karena memang tidak dijual hewan yang hewan yang dilindungi. Jadi jelas ya. Kemudian
ada latihan, silakan kerjakan latihan pada tautan di bawah ini, https://bit.ly/ekonomi 11_2. Jawaban akan saya tunggu paling lambat itu 1 minggu dari sekarang. Sekali lagi, terima kasih telah mengikuti pelajaran ekonomi. Selamat pagi.